layak nggak sih Kota Bogor menyambat sebagai kota pariwisata? Kalau menurut saya sih dengan adanya pergerakan Nusantaranya layak. Layak ya? Layak, dan memang kan kita kaitan sama kunjungan ya, memang destinasi favorit, terutama warga Jabodetabek lah. Dan sekelilingnya lagi sedikit ya, emang masih kota favorit lah di Jawa Barat kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Bogor Hari Ini. Bogor Hari Ini kita akan bicara yang indah-indah. Kenapa? Karena kita akan talking tentang pariwisata dengan Kang Yuno. Siap. Kang Yuno inilah tokoh muda Kota Bogor yang aktif di bidang pariwisata. Siap. Assalamualaikum Kang Yuno. Waalaikumsalam warahmatullahi Kumaha, Damang? Alhamdulillah kan. Wah, mantap dari wajahnya sudah melihat sebuah keyakinan bahwa Kota Bogor akan maju di bidang pariwisata. Amin. Bener nggak? Insya Allah, amin. Optimis. Optimisnya nggak? Kang Yuno, Siap. katanya dokter ya? Mohon. Betul. Kok bisa dokter jadi ke pariwisata sih? Iya, itu banyak tuh yang nanyain tuh, Kang. Oh gitu ya, jadi bukan saya aja ya? Bukan, Akang nomor 1253 orang yang nanya gitu. Enggak. Ya jadi emang kalau pendidikan emang saya dokter. Iya. Pendidikan saya dokter, tapi emang ya perjalanan hidup. Kalau di bidang perhotelan emang usaha keluarga. Oh gitu. Tadinya usaha keluarga, ya terus udah gitu ya nerusin, ya udah akhirnya harus milih. Oke. Milih ya udah milih sini aja deh. Oh jadi Kan tadi yang indah-indah. indah-indah ya? Kan dokter juga indah, ketemu pasiennya indah-indah. Berarti nggak buka praktek nih? Sempet dulu praktek, tapi udah enggak. Udah enggak ya? lebih dari 10 tahun saya udah nggak praktek. Waduh, padahal saya mau belajar jadi dokter. Kang Yuno, Siap. orang mengenal Kota Bogor ini adalah kota pariwisata. Menurut Kang Yuno gimana? Iya, memang mungkin karena kecilnya ya, terus Iya. udah gitu infrastrukturnya cuma segitu-segitu aja, terus emang banyak yang datang, kepadatan lalu lintasnya padat, jadi orang bilangnya jadi kayak kota pariwisata. Oh gitu. Padahal Data dukungannya sih memang benar juga, Oh, gitu. misalnya dari pendapatan asli daerahnya. Oke. Kan tiga besarnya tuh selalu ada tiga besarnya elemen pajak dari sektor hotel, restoran, tempat hiburan, Iya. si pajak. Nah, tapi kalau bicara memang kematangan Kota Bogor memang diandalkan dari sisi pariwisata, kalau dari kacamata saya dan teman-teman PHRI dan teman-teman pelaku pariwisata lainnya, kita memang masih belum tergarap maksimal sih, Kang. Oke. Masih belum tergarap maksimal karena Artinya? jadi dari satu sisi katakanlah hotel ya, Iya. kita tuh masih sangat bergantung dengan segmen market pemerintah, Oh. yaitu meeting dari kementerian dan lembaga. Oke. Itu menguasai 60%. Makanya weekdays-nya penuh tuh. Oke. Nah, yang weekend memang betul itu real Jomplang leisure. Ya kalau di weekdays memang terisinya tadi Oke. kementerian, lembaga, dan corporate. Iya. Tapi leisure-nya, tourism-nya aslinya itu adanya hanya di Sabtu Minggu, Oke. nggak ada di weekend gitu. Beda kan sama yang kota-kota wisata lainnya kan, yang dari weekdays-nya juga memang terisi Oke. oleh para pelancong atau para turis gitu. Nah, Bogor belum. Belum ya? Dari sisi weekdays belum. Sebelum kita ambil kesimpulan, pengen tanya, banyakan mancanegara apa banyakan lokal sih ke Depok, ke Bogor? Lokal ya? Lokal. Senasional data menunjukkan memang pergerakan wisatawan Nusantara, Wisnus, memang jauh lebih tinggi dan lebih memberikan impact ekonomi. Oke. Makanya dampak gulirannya itu si UMKM-nya tumbuh kan. Oke. Kalau di mancanegara hanya kurang lebih mengisi sekitar 7-8% aja. Kecil ya? Kecil sekali. Kalau itu. Ternyata saya pikir udah booming dengan kebun raya, dengan istana. Ternyata cuma segitu. Iya. Enggak. lah. Tapi yakin bisa. Artinya layak nggak sih Kota Bogor menyambat sebagai kota pariwisata? Kalau menurut saya sih dengan adanya pergerakan Nusantaranya layak. Layak ya? Layak, dan memang kan kita kaitan sama kunjungan ya, memang destinasi favorit, terutama warga Jabodetabek lah. Dan sekelilingnya lagi sedikit ya, emang masih kota favorit lah di Jawa Barat kalau menurut saya. Masih terfavorit? Ya, masih terfavorit layak, meskipun challenge-nya besar juga gitu. Kalau Bangga juga nih saya nih. iya dong. Aing bangga aing. Jadi Kota Bogor terfavorit se-Jawa Barat.
Betul ya? Betul, betul. City okupansi kita juga dari sisi hotel tertinggi di Jawa Barat. Oke. Updatingnya apa yang memang menjadi kota Bogor terfavorit di Jawa Barat? Tadi tingkat hunian kamar hotelnya Oke. di Bogor itu paling tinggi dari 27 kota kabupaten lainnya di Jawa Oke. Barat. Jadi city okupansi kita tuh rata-rata di 70%. Oke. Berarti itu mereka tuh kemana sih? Apa cuman hangout aja atau memang ke kebun raya atau kemana? Nah, beruntungnya Bogor tuh adalah karena Bogor itu dikurung sama kabupaten, Kang. Iya. Kalau kita lihat di peta tuh kayak ceplok telur, Bogor kuningnya. Oh. Kota tuh kuningnya. Wah, proteinnya dong. Nah, kabupaten tuh putihnya tuh. Oh ya, lemaknya. Putih proteinnya ya. Gitu. Nah, jadi penginapan orang ngumpul tuh semua di kota, jalan-jalannya memang ke kabupaten karena kan memang destinasi kita kan nggak banyak. Iya. Kalau di kota kan memang cuma punya Kebun Raya, Mulia Harja, Situ Gede, terus sama wisata-wisata air paling. Oke. Hanya itu aja, nggak banyak. Tribuners, tadi disampaikan clue bahwa kota Bogor ternyata memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi kota pariwisata ya. Yes. Apalagi digarap dengan serius ya. Oh iya pasti dong. Nah, dimodalin dengan serius juga. Dimodalin dengan serius ya. Dimodalin dengan Nah, kita kan sebagai tokoh muda nih, apa yang dengan potensi kota Bogor itu apa yang akan dilakukan ke depan kira-kira? Kalau saya ya, secara pribadi memang saya lebih senengnya tuh pembangunan manusianya dulu, Kang. Oh, Kalau menuju ke sana. emang manusianya kenapa sih? Saya Ready. baik-baik aja kayaknya. Maksudnya ready dari sisi jika kota ini dikunjungi banyak orang, Oke. jika kota ini menjadi kota wisata, siap nggak masyarakatnya? Oke. Gitu loh. Jadi kan contoh lah kota-kota wisata lain di Indonesia yang ada gitu loh. Kita bisa bandingkan. Nah saat ini tuh apakah masyarakat Kota Bogor siap? Pertanyaannya. Welcome maksudnya gitu ya? Satu, welcome. Terus yang kedua juga punya effort atau punya semangat untuk bisa melayani. Orang nanya dijawabnya dengan benar, Oh, gitu dengan ya? ramah gitu loh. Berarti mudah-mudahan saya salah nih. Ya. Berarti kalau gitu ada warga kota Bogor pas ditanya jalan, lihat aja Google Map, paling gitu ya. Iya, bisa jadi. atau jawabnya nggak tahu gitu. Iya. Jadi ini buat warga kota Bogor nih jadi masukan nih gitu ya. Ya benar. Ya. Manusia. Kalau saya lebih cenderung manusianya karena apa? Dengan kalau manusianya udah kebentuk, otomatis industri kebentuk. Oke. Orang akan suka datang, orang akan repeat order, Oke. itu bergulir dan investasi dan sektor usaha pasti akan menuju ke sana, otomatis. Jadi selain orangnya, kira-kira apa lagi yang bisa dikembangkan menuju pariwisata yang sesungguhnya? Oke, selain tadi ya SDM, saya juga ngelihat Bogor nih. Kalau pengalaman saya dari kecil, setahu saya karena om tante saya juga sekolah di institut terkenal Bogor itu gitu. Kita tuh banyak pusat riset di Kota Bogor tuh, Kang. Oke. Dari dulu. Contoh kayak riset karet. Oh iya, sini ya? Iya, riset karet, terus teh, pusat penelitian, semua tanaman tuh ada di kita. Iya, betul. Karena ada emang kampus yang memang sangat favorit dan emang IPB. IPB. Jadi emang itulah kekuatan Kota Bogor, Institut Pertanian Bogor. Nah, saya terpikir juga salah satu ikonnya itu adalah wisata tentang riset. Wisata riset ya? Iya. Oke. Balik-baliknya sih ke sejarah. Iya. Gitu. Cuman ya sangat disayangkannya saat ini memang tempat itu tidak terperhatikan dan tidak menjadi juga destinasi. Oke. Ya itu butuh sedikit touch up lagi, itu juga butuh lagi kemasan-kemasan baru. Oke. Sehingga si Bogor yang memang pusat riset yang dulu dikunjungi banyak negara lain untuk belajar tentang buah-buahan kah, tentang tanaman agroindustrinya kah, gitu. Nah itu tuh sangat kekuatan yang menurut saya masih bisa diandalkan loh. Masih bisa kita kemas lagi. Karena punya modal itu ya? Punya modal itu. Dan jujur aja segmen marketnya itu sepanjang tahun. Oh serius tuh? Serius sepanjang Ini tahun. berarti karena udah disurvey nih kayaknya nih? kalau bagi saya itu kan wisata edukasi. Iya. Wisata edukasi kan itu akan ngambilnya justru bukan hanya di long weekend, bukan di weekend. Wisata edukasi kan weekdays. ngambil di weekdays. Iya.
yang saat ini kita terisi oleh kementerian dan lembaga meeting, itu kalau menurut saya market yang cukup oke juga kalau mau kita olah. Oke. Kang, bentar nih. Siap. Kita tes nih. Ya, siap. Ada kuisnya. Ada kuisnya. Sebagai kota pariwisata riset atau wisata edukasi ya, Kang, ada 2 pertanyaan nih. Seperti negara mana yang akan bisa contohkan? Sebenarnya di setiap negara punya kan titik-titik untuk yang memang kayak Jogja misalnya kota pelajar dibilangnya. Nah, kayak Amerika misalnya di Boston ada kampus terkenal Harvard. Jadi katanya kalau udah foto di patung apa tuh namanya tuh yang di Harvard University itu di kota Boston, berarti udah ke Boston. Oh. Kan kayak gitu. Nah, kalau menurut saya kita juga punya kekuatan itu gitu loh. Dengan kampus yang udah umurnya puluhan tahun dan sekarang mata kuliahnya udah semakin luas. Tahun ini punya fakultas kedokteran. Sampai saya bingung tuh, fakultas kedokteran Institut Pertanian. Dokter beneran? Dokter umum tahun ini punya. Oh, IPB. luar biasa. Iya. Saya pikir dokter hewan. Punya dokter umum manusia. Oke. Iya, jadi itu menurut saya punya kekuatan. Kalau punya contoh ya, saya yakin di setiap negara itu ada contoh-contoh untuk memang yang punya institut atau kampus yang famous. Dan itu menjadi destinasi favorit. Oh, jadikanlah IPB sebagai tempat riset dan riset yang mungkin bisa mendunia gitu ya? Ya betul. Kalaupun risetnya itu memang ternyata sudah dipindahkan, tapi maksud saya sejarahnya, sejarahnya, ceritanya, itu yang dijual. Dulu tuh Indonesia tuh di zaman Belanda di bidang perkebunan kuat di bidang apa sih? Palawija, ada dokumentasinya, gitu, ada dioramanya. Flashback lah. Ada misalnya sentra karet. Iya. Orang bisa berkunjung ke situ. Iya. Inilah karet pada zaman dulu dan karet pada zaman sekarang. Diolahnya kayak apa sih? Oke. Nah itu tuh ada tuh gitu. Contoh kayak yang Museum Pertanian deh, yang punya Kementerian Pertanian. Itu juga kan ada. Nah semacam kayak begitu, tapi yang emang IPB punya. Iya. Yang dulu ketika orang-orang datang, saya yakin di IPB juga pasti masih ada lah dokumentasi foto atau video gitu. Nah satu lagi nih, tadi itu kan satu, sekarang dua nih. Biar orang paham gitu ya, langsung, oh kayak gini. Kayak gimana sih konsepnya? Secara keseluruhan, itu memang jatuhnya adalah paket pariwisata. Oke. Paket pariwisatanya bisa macam-macam pilihannya di Kota Bogor. Ada yang alam, mungkin nanti akan ke Mulia Harja atau ke Setu Gede, atau juga bisa kombinasi sama Botanical Garden, Kebun Raya. Oke. Tapi ada juga yang itu, jadi kayak kampus lain belajar ke situ. Ini sifatnya package, jadi rombongan. Konsepnya tuh kayak begitu, kayak Jogja lah. Study tour. Study tour ya. Modelnya kayak begitu konkretnya. Nah itu saya mau jahit tuh hotel, si destinasinya, yang katakanlah jadi kayak museum-museumnya gitu. Terus udah gitu tempat makan, tempat oleh-oleh, bungkus, pulang. Oh keren. Keren itu, iya benar. Jadi apa? Kalau bahasa kerennya circular. Iya, circular economy. Circular economy ya. Iya. Dari hilir ke hulu, hulu ke hilir. Ya, separoh lah ya. Separoh lah itu. Tapi dengan adanya itu dari sisi UMKM-nya juga kan dari untuk kemasan oleh-oleh kan bisa kebantu untuk dekat gitu. Pemberdayaan masyarakat. Iya. Meskipun filternya tetap saringannya saringan secara bisnis. Maksudnya kan ya kita bantu, kita punya konsep sosial dengan UMKM, tapi kan quality juga penting. Otomatis ujung-ujungnya kita akan kurasi, dan yang paling jadi nilai tambah ekonomi itu kan ketika kurasinya dilakukannya oleh market kan, gitu, bukan oleh dinas. nggak sebutin namanya loh, cuma dinas doang. Dan dinas yang punya binaan UMKM banyak kan? Banyak kan. Tribuners, mungkin Kang Yono punya gagasan bagus ya, tapi kalau tidak ada kolaborasi dari yang punya kewenangan mungkin nggak akan jalan ya. Iya pasti. Jadi memang dimanapun dan siapapun yang akan melakukan, kalau tanpa ada dukungan dari yang punya kewenangan nggak akan jalan ya. Setuju, betul. Tribuners, demikian wawancara kita dengan Kang Yono yang memang indah-indah. Tapi saya udah dijawab belum sih? Soal apa?
Ini layak apa enggak sih jadi kota pariwisata Kota Bogor? Layak dong. Oh, layak sangat ya? layak. Oh, iya. Optimis dong. Saya yang lupa. Hidup Bogor. Kirain berubah lagi. Meskipun Bocimi nggak hampir jadinya, Iya. tapi tetap layak Bogor. Mau asieun ke Sukabumi. Siap. Demikian Tribuners, nantikan wawancara berikutnya bersama kami. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.